Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Nurlis dari kelas A SI dengan NIM 825-2053. Saya kali ini akan membahas tentang inheritance dan polymorph. Yang akan kita bahas kali ini adalah static variables, non-static variables, abstract class, dan interface. Static versus non-static variables dan methods. Interface versus abstract. Pertama, kita akan membahas tentang static. Static ialah ketika sebuah variabel dideklarasikan sebagai statis, maka satu salinan variabel akan dibuat dan dibagikan di antara semua objek di tingkat kelas. Variabel statis pada dasarnya adalah variabel global. Semua instansi kelas berbagi variabel statis yang sama. Statis method ada dua, yaitu 1. Metode dapat dijalankan tanpa objek sama dengan kelas method. 2. Tidak ada parameter this sama dengan static method tidak dapat mengakses instance variable. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri variabel statik seperti berikut. 1. Variabel statik dideklarasikan dengan kata kunci statik di dalam kelas, tetapi di luar metode, konstruktor, atau blok. 2. Hanya ada satu salinan dari variabel kelas per kelas. 3. Variabel statik biasanya dideklarasikan sebagai konstanta. Variabel konstanta nilainya tetap, tidak berubah, dan tidak berubah. 4. Variabel statik dibuat ketika program dimulai dan dihapus saat program berhenti. Jadi, saat membuat variabel statik itu berarti program sedang dimulai dan dihapus saat program berhenti. 5. Variabel statik memiliki nilai default yang sama dengan variabel instance. 6. Variabel statik dan dapat diakses dengan memanggil nama kelas. Contoh, nama kelas. Jadi di sini nama kelasnya jadi N-nya besar, K-nya besar, dan tidak boleh di spasi. Dan yang terakhir, saat mendeklarasikan variabel kelas dengan publik statik final, maka nama variabel konstanta dituliskan semua dalam huruf kapital. Jika variabel statik tidak dideklarasikan dengan publik final, maka sintaks pertamanya sama dengan variabel instan dan lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program statik. Di sini pada gambar pertama itu menjelaskan tentang class main. Di sini class main itu memanggil public static integer dari num instance pada item.java yang berisi angka 100. Lalu akan
mencetak hasil angka 100. Kedua, setelah itu kelas main akan memanggil item.name yang berisi nama meta. Karena di sini ada kata send out println item name meta. Pada statik ini biasanya diinisialisasikan jadi statik ini bisa diinisialisasikan isinya, seperti item name instance sama dengan 1000. Jadi di sini item name instance-nya kita inisialisasikan menjadi sama dengan 1000. Maka nanti hasilnya akan menampilkan angka 1000 pada output. Oke, kita akan menampilkan hasilnya output. Di sini akan pertama menampilkan 100 terlebih dahulu, lalu meta, lalu angka 1000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang non-static. Setiap variabel kelas yang tidak statis disebut variabel non-statis atau variabel instan. Untuk mengakses non-static, variabel non-static tidak dapat diakses oleh fungsi anggota statis. Untuk sharing, variabel non-statis khusus untuk objek instan tempat mereka dibuat. Alokasi memori, variabel non-statis dapat menempati lebih banyak ruang, dan alokasi memori dapat terjadi saat runtime. Jadi pas kita menjalankan, alokasi memorinya dapat berjalan. Kata kunci, variabel normal tidak diharuskan memiliki kata kunci khusus. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari variabel instan atau variabel non-static seperti berikut. 1. Variabel instan dideklarasikan di dalam kelas, tetapi di luar metode, konstruktor, atau blok. 2. Saat sebuah objek dibuat, tempat untuk setiap variabel instance disiapkan dalam memori. Jadi saat objek dibuat, variabel instan ini udah ada tempat memorinya sendiri. Selanjutnya, ketiga, variabel instan dibuat saat sebuah objek dibuat dengan kata kunci new dan dihapus saat objek tersebut dihapus. 4. Variabel instan dapat dideklarasikan dalam kelas sebelum atau sesudah penggunaan. 5. Modifier access dapat digunakan oleh semua metode, konstruktor, dan blok di dalam kelas. Jadi modifier access dari variabel instance ini dapat digunakan oleh semua metode dari konstruktor dan blok di dalam kelasnya. Dan yang terakhir, variabel instance memiliki nilai default. Untuk tipe numerik akan diberi angka 0. Untuk boolean, false. Dan untuk referensi objek adalah null. Selanjutnya, kita akan membahas tentang program non-static. Perhatikan pada kode di gambar tersebut. Jadi di sini saya menggunakan dua buah variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu string dan int atau integer. Lalu
dua buah nama variabel yang berbeda, yaitu nama saya dan umur saya. Di sini ada dua, nama saya dan umur saya. Untuk variabel nama saya menggunakan tipe data string. String merupakan tipe data untuk teks dan gabungan huruf, angka, spasi, dan tipe data lainnya. Variabel kedua yaitu umur saya. Pada variabel ini, saya menggunakan tipe data int atau integer. Tipe data integer ini atau int digunakan untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma. Kedua variabel tersebut terdapat value atau nilai yang sudah diinputkan oleh saya atau programmer. Variabel nama saya mempunyai value Wildan. Jadi di sini saya memasukkan sebagai contoh saja Wildan. Wildan ini mempunyai tipe data string dan saya memasukkan juga integernya, umurnya 18 sebagai contoh. Nah, 18 ini mempunyai tipe data integer. Perbedaan string dan integer apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan string dan integer. Perbedaan string yaitu jika string itu harus menggunakan tanda kutip. Contohnya di sini Wildan, tanda kutip di sini. Dan untuk integer tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Contohnya di sini integer umurnya 18. Jadi dia bedanya nggak pakai tanda kutip karena dia berbentuk integer, yaitu angka. Terakhir, value atau nilai kedua variabel tersebut akan tampil di layar monitor dengan cara memanggil nama variabel tersebut pada sistem out_println. Jadi cara kita menampilkan program itu dengan cara sistem out_println nama saya, sistem out_println umur. Jadi nanti ada program berjalan, keluar itu nama saya yang dimasukkan Wildan. Kedua, println yang dimasukkan umur, integer, yaitu angka 18. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan variabel statis dan variabel non-statis. Variabel statis itu pertama, variabel statis dapat diakses menggunakan nama kelas. Selanjutnya, variabel non-statis. Variabel non-statis dapat diakses menggunakan instance class. Jadi pertama, kalau variabel statis ini hanya dapat digunakan dengan diakses dengan menggunakan nama kelas, sedangkan non-statis itu menggunakan instance class. Kedua, variabel statis dapat diakses dengan metode statis dan non-statis. Sedangkan variabel non-statis tidak dapat diakses dalam metode statis. Berarti dia hanya statis, ya udah, jadi dia aksesnya dalam non statis aja, nggak bisa pakai metode statis. Selanjutnya, variabel statis mengurangi jumlah memori yang digunakan oleh suatu program. Sedangkan variabel non statis tidak mengurangi jumlah memori yang digunakan oleh suatu program. Ini menjadi sebuah kelebihan dari
variabel non-statis. Variabel statis dibagikan di antara semua instance kelas. Sedangkan variabel non-statis khusus untuk instance kelas itu. Jadi variabel statis ini bisa dibagikan ke semua instance kelas. Tapi sedangkan variabel non-statis nih hanya khusus instance kelas itu. Jadi kalau misal punya satu instance kelas, ya udah instance kelas itu yang bisa diakses gitu, bisa dibagikan. Terakhir, variabel statis seperti variabel global dan tersedia untuk semua metode. Sedangkan variabel non-statis seperti variabel lokal hanya dapat diakses melalui instance kelas. Jadi variabel statis itu contohnya variabel global. Tapi dia bisa diakses sama semua metode. Sedangkan variabel non-statis contohnya itu variabel lokal, hanya dapat diakses melalui instance kelas. Jadi cuman instance kelas yang dapat mengakses, semua metode yang lain tuh tidak bisa mengakses. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas abstrak. Apa sih kelas abstrak? Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak, sehingga tidak bisa dibentuk menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak, setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Jadi kelas abstrak itu seenggaknya dia memiliki satu metode abstrak atau lebih lah, biar bisa disebut kelas abstrak. Selanjutnya, metode abstrak hanya memiliki deklarasi, fungsi, dan tidak memiliki implementasi metode. Artinya di sini, metode ini hanya berisi badan kosong dan tidak ada kode di dalam metode. Kelas yang mewarisi kelas abstrak mengimplementasikan metode abstrak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang program abstrak. Di bawah ini, ya tepatnya di gambar ini, adalah contoh sederhana dari kelas abstrak. Saya pakai nama buah-buahan yang memiliki rasa sebagai metode abstraknya. Jadi rasanya yang nanti keluar di sini, sweet taste ini adalah metode abstraknya sebagai metode abstrak. Karena buah yang berbeda memiliki rasa yang berbeda, kelas yang memperluas kelas abstrak dapat memiliki penerapan rasa tersendiri. Untuk mengimplementasikan metode kelas abstrak, kelas harus menggunakan kata kunci yang meluas dalam definisi kelas. Jadi di sini kita public state void-nya di sini apple A sama dengan new apple, maka nanti yang akan mengeluarkan print kata sweetest, karena di sini apple, karena di sini ada kata system out println sweetest apabila kalau kita memanggil apple. Selanjutnya kita akan membahas
fitur apa saja yang ada di metode abstrak. Pertama, kita dapat menggunakan metode abstrak hanya di dalam kelas abstrak. Jadi di luar itu metode abstrak nggak bisa digunakan, jadi harus di kelas abstrak tersebut, di satu metode itu. 2. Metode abstrak tidak memiliki kode apapun di dalam tubuh metode, jadi dia dalamnya kosong kalau metode abstrak. Terus selanjutnya, ketiga, kita harus menggunakan kata kunci abstrak untuk mendeklarasikan metode abstrak. Jadi dalam program kita tulis abstraknya, ada kata kunci abstrak untuk mendeklarasikan kita menggunakan metode abstrak. Selanjutnya, kita membahas cara membuat abstrak kelas. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Kita bisa melakukan dengan pewarisan, inheritance. Selanjutnya, kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan membuat versi konkret dari kelas abstrak. Jadi yang akan membuat versi konkret itu adalah kelas anaknya dari kelas abstrak tersebut. Selanjutnya, mengapa sih kita harus pakai kelas abstrak? Pertama, ketika ingin berbagi kode di antara beberapa kelas yang terkait erat. Kedua, kelas abstrak dapat mendeklarasikan konstruktor dan destruktor. 3. Ketika kita berharap kelas yang dapat memperluas kelas abstrak memiliki banyak metode atau bidang umum atau memerlukan pengubah akses selain publik. 4. Ketika ingin mendeklarasikan bidang non-statis atau non-final, ini memungkinkan untuk menentukan metode yang dapat mengakses dan mengubah status objek tempat mereka berada. Selanjutnya ada interface. Interface atau antarmuka interface adalah blueprint yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kelas antarmuka tidak mengandung metode konkret atau metode yang memiliki kode. Semua metode interface adalah metode abstrak. Namun, kelas yang mengimplementasikan interface dapat dipakai. Interface tidak pernah berisi variabel instan, tetapi mereka dapat berisi variabel final statis publik atau yaitu variabel kelas konstan. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Maka definisi dari interface adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, tidak boleh tidak.
Di dalam interface, deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Sebagai tambahan, keuntungan membuat interface sendiri adalah menutupi kekurangan pada Java yang hanya memperbolehkan satu kelas saja yang berhak mendapatkan warisan kelas induk atau extends, sehingga satu kelas hanya dapat menggunakan satu kelas induk. Sebaliknya, pada interface dapat diimplementasikan lebih dari satu. Ciri interface adalah interface tidak dapat diinstansiasi, tidak memiliki konstruktor, dan semua metode interface merupakan abstrak. Interface pada OOP sendiri memiliki beberapa sifat atau ciri berikut. 1. Dapat mendeklarasikan daftar metode. 2. Tidak memiliki kode pada metodenya. 3. Hanya mendeklarasikan konstanta. 4. Tidak memiliki konstruktor. 5. Dapat melakukan pewarisan lebih dari satu. 6. Tidak memiliki hierarki ke atas. 7. Dapat memiliki induk interface yang lebih dari satu. Selanjutnya, kita membahas tentang ciri-ciri interface. 1. Metode interface tidak mempunyai tubuh. Sebuah interface hanya dapat mendefinisikan konstanta dan interface tidak langsung mewariskan hubungan dengan kelas istimewa lainnya. Mereka mendefinisikan secara independen. Kedua, ciri umum lainnya adalah baik interface maupun kelas dapat mendefinisikan metode. Bagaimanapun, sebuah interface tidak punya sebuah kode implementasi, sedangkan kelas memiliki salah satunya. Selanjutnya kita akan membahas kenapa kita pakai interface. Karena ketika kelas yang tidak terkait akan mengimplementasikan interface. Misal, interface comparable dan clonable diimplementasikan oleh banyak kelas yang tidak terkait. Kedua, ketika ingin menentukan perilaku tipe data tertentu, tetapi mengabaikan tentang siapa yang mengimplementasikan perilakunya. 3. Lebih baik menggunakan interface ketika berbagai implementasi hanya berbagai tantangan metode polimorfik bertipe nilai. Selanjutnya, yang terakhir, interface hanya dapat memiliki metode abstrak publik. Jadi interface itu hanya punya satu metode, yaitu abstrak publik. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan abstrak kelas dengan interface. Kelas abstrak itu perbedaannya pertama, kelas abstrak
dapat memiliki metode abstrak dan non-abstrak. Sedangkan interface hanya dapat memiliki metode abstrak dari Java 8 mendukung metode defaultnya. Kedua, tidak mendukung multiple inheritance. Jadi dia tidak mendukung pewarisan multiple. Kalau interface mendukung banyak warisan atau inheritance. Ketiga, kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak. Sedangkan interface menggunakan kata kunci antarmuka. Jadi abstrak mempunyai kata kunci tersendiri, jadi dia pakai kata kunci tersebut. Sedangkan interface dia juga memakai kata kuncinya tersebut. Selanjutnya, menggunakan kata kunci extends untuk mewarisi kelas abstrak. Jadi menggunakan kata kunci extends itu berarti artinya kelas induk. Jadi menggunakan kata kunci kelas induk untuk mewarisi kelas abstrak. Sedangkan interface menggunakan implementasi kata kunci untuk mengimplementasikan antarmuka. Selanjutnya, kelas abstrak dapat memperluas kelas Java lain dan juga mengimplementasikan antarmuka atau interface. Jadi dia memperluas kelas Java lain dan dia juga mengimplementasikan interface-nya. Sedangkan interface hanya dapat memperluas interface lain, dia nggak bisa memperluas kelas Java lain. Selanjutnya, anggota dapat memiliki pengubah akses seperti pribadi, dilindungi, dan lain-lain. Sedangkan anggota dari interface hanya dapat memiliki pengubah akses seperti public. Selanjutnya, kelas abstrak dapat memiliki variabel statis, non-statis, final, atau non-final. Berbeda sekali dengan interface yang hanya dapat memiliki variabel statis dan final. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.